Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira para jamaah yang sudah hadir. Jazakumullah khairan katsira untuk guru kita semua, Agim, ya. Beliau ini, aduh saya jadi terharu. Sejak kami muda, putra-putrinya masih kecil. Saya juga sama begitu. Kami ada pengajian rutin di Al-Mursalah, di Darut Tauhid. Jadi banyak jamaah yang dari saya, karena rada siang, terus ke gitu. Di sini ada beberapa jamaah yang memang mengalami hal itu. Jadi ketika mereka kuliah, mendengar dulu, karena memang yang percikan iman itu lebih awal, agak siang sedikit. Nah, hari ini bisa lihat di sebelah kanan, ya. Jamaah begitu membludak, ingin silaturahmi sama juga ibu-ibu di atas semua di sebelah kanan, di bawah juga. Jadi kalau dalam hitungan teman-teman suka rajin menghitung, itu mencapai hampir 5.000 hari ini yang datang. Parkir juga udah nggak muat. Juga tadi itu dijemput pakai motor. Karena terjebak macet. Ya betul, terjebak macet. Sehingga tadi dijemput pakai motor. Mungkin waktu 5 tahun lalu, tepatnya 10 November 2019, kita mengundang di Sabuga. Waktu itu saya minta doa sama mau membangun masjid ini. November minta doa ke Seminggu kemudian gali fondasi ini. Kemudian Desember COVID. Maret lockdown. Jadi ini dibangun pada saat COVID. 2021 kita mulai menggunakan masjid ini, alhamdulillah sudah bisa dipakai. Dengan pakai masker berjarak 1 meter, tapi akhirnya maskernya pada dibuka, terus pada merapat, ya. Jadi apa yang doakan, inilah alhamdulillah sudah terwujud, ya. Jadi teman-teman semua, saya dan itu sudah bersahabat dari mulai putranya masih kecil, saya juga anak-anak masih kecil. Sudah jadi kakek-kakek, saya juga sudah kakek-kakek, kan gitu. Kami udah punya cucu, ya. Ada beberapa teman kami yang sudah berpulang. Teman seperjuangan, sahabat dalam dakwah, ada beberapa yang sudah berpulang. Allah masih memberikan kesempatan pada saya, pada untuk menghabiskan sisa waktu kami dalam kebaikan. Hari ini kami mengundang untuk memberikan nasihat pada kami dan mendoakan kami
agar kami bisa bersahabat di dunia dan bertetangga di surga nanti. Mangga, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majlis yang Engkau takdirkan ini. Catatkan siapapun yang Engkau hadirkan menjadi hamba-hamba yang Engkau cintai, yang mencintaimu. Catatkan kami menjadi hamba-hamba yang selalu merindukanmu ya Allah. Jadikan umur yang tersisa ini penuh berkah. Jadikan hari-hari yang tersisa ini seluruhnya hanya untukmu ya Allah. Ya Allah, jadikan tempat ini menjadi tempat yang Engkau berkahi. Tempat terlahirnya hamba-hamba yang benar-benar Engkau ridhoi. Benteng bagi agamamu, cahaya bagi umatmu. Ya Allah, jaga siapapun yang Engkau amanahi tempat ini. Karuniakan hati yang ikhlas. Lindungi dari ilmu yang tidak manfaat. Jadikan tempat ini bisa dipertanggungjawabkan di hadapan-Mu kelak. Duhai yang maha menatap, kabulkan doa kami ya Karim. Innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an wal yastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Allah Maha dekat. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa apabila berdoa padaku. Maka patuhi saja yang Allah perintahkan dan yakin kepada Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Ustaz jazakallah khair. Sudah diundang ke sini. Bahagia sekali, Bu. Gak tahu mengapa menunggu hari ini kayaknya saya begitu bahagia. Karena perjalanan membicarakan ini sudah dari Makkah. Beliau sengaja, aku mau bangun pesantren. Qadarullah ketemu lagi kemarin di Madinah. Semuanya diatur Allah, tidak ada yang kebetulan. Sehingga ketika diundang ke sini, ini jadi prioritas. Dan ketika lihat ini, Masya Allah, di jalan tadi macetnya sekitar 2 km lebih. Stag, tidak bisa bergerak. Sehingga pengalaman jadi pengatur lalu lintas. Nurut, tidak pakai sorban. Pak polisinya harus jaga motornya. Kalau saya leluasa, nyetop ini, maju, akhirnya ditahu naik motor, ya naik motor. Alhamdulillah jauh ternyata. Sebagian jalan, yang jalan itu belum tahu jauhnya jalan. Sebagian ada yang kembali lagi, pamitan, maaf, kami kembali lagi. Insya Allah Bu, niatnya sudah sampai. Alhamdulillah. Jadi mungkin ada berapa ratus, mungkin ada yang belum sampai. Alhamdulillah.
Apa yang dilihat ini nikmat besar dan juga ujian besar. Karena setiap nikmat adalah ujian. Saya sayang ke Pak Am. Rasanya suka pengen meluk aja. Terima kasih ya. Beda umur dikit. Pak Am SMA tamat tahun berapa? 84, saya 81. AA terus ya. Tapi ada yang Pak Am gak akan bisa nyusul jumlah cucu. Berapa Pak Am cucu? 3. Saya 17. Maaf ya. Ada berat nyusulnya. Karena stok anaknya harus 11. Bapak Ibu yang baik, apa AA biasanya mengawali dengan ini, tidak apa-apa ya. Ini bukan teka-teki, bukan sulap. Yang sudah tahu seguru seilmu jangan ganggu ya. Tebak apa yang ada di tangan ini. Gini, dipikir dulu. Karena tidak tahu jadi mikirnya lama. Betul tidak? Mau bicara juga ragu-ragu. Takut salah, betul? Itu karena kita tidak jelas. Tidak jelas, betul? Ini penting sekali. Kalau belum jelas, lama mikirnya. Sekarang apa yang ada di tangan ini? Tahu, kalau jelas seperti itu. Ini mah bukan sulap, bukan teka-teki ya. Jadi kalau kita masih belum jelas, mikirnya lama, bingung, mau ngomong takut salah. Tapi kalau sudah jelas, misal, mana uang saya tadi? Kalau megang uang, apa ini? Uang katanya gitu. Atau misalkan ini nih, ada kertas, saya pegang begini ya. Apa ini? Kalau yakin, mantap. Itu kata kuncinya. Sama dalam hidup juga. Kalau kita punya keyakinan, mantap. Mantap hidup tuh. Tapi kalau nggak punya keyakinan, biari gitu pelongo, kicep. Kalau ngomong juga nggak gitu. Emang begitu. Pertanyaannya, siap? Jawab dengan satu patah kata. Apa yang paling diinginkan dalam hidup di dunia ini sekarang? Cung. Nah, ini belum jelas ya. Belum jelas. Kalau belum jelas kayak gitu, enggak bulat. Abah, apa yang paling diinginkan? Udah saya bantu. Dah. Pilih salah satu. Mendingan banyak uang atau bahagia? Mendingan terkenal atau bahagia? Mendingan punya rumah bagus atau bahagia? Mendingan punya suami ganteng atau bahagia? Mendingan atau bahagia? Jadi apa yang paling diinginkan? Tah gitu atuh sing jelas. Kita itu diciptakan Allah itu untuk bahagia. Jangan lupakan itu. Allah tuh maha baik. Allah menciptakan kita sebagai hambanya supaya bahagia di dunia ini, bahagia di alam barzah, bahagia di sorga selama-lamanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu. Itu teh ingin bahagia. Tidak ada yang lebih sayang ke kita selain pencipta kita.
Tidak ada yang lebih menginginkan kita jadi ahli sorga selain Allah. Jadi harusnya kita teh bahagia. Di dunia bahagia namanya apa? Ini rata-rata tawadu, ini teh ya udah tahu tapi diam aja karena ragu ya. Bahagia di dunia itu namanya hayatan thayyibah. Benar Ustaz? Ustaz ilmunya lebih banyak dari saya, ya enggak? Hayatan thayyibah. Jadi sepakat, sekarang mah goalnya di dunia apa? Bahagia, yang memberikan bahagia hanya Allah. Pertanyaan selanjutnya, apa kunci hidup bahagia? Jawab. Kiai ya, aita acan yakin dah. Baca. Saya. Pakai dalil lah tuh ya, raja dalil ya. Saya aja berguru ke beliau. Surat An-Nahl 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, sungguh Allah mengaruniakan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu bukan banyak uang, itu mah penting. Tapi ada yang lebih penting ya. Nyebut nggak penting, asa perlu. Makanya mikir dulu ya. Jadi kunci bahagia itu dua, iman dan amal soleh. Ulangi. Jadi kalau kita merasa hidup kita kurang bahagia, apa artinya? Ini mantap jawabannya. Dari tadi baru sekarang mantap kan? Jadi kalau ibu merasa kurang bahagia, artinya kita kurang iman dan kurang amal soleh. Pokoknya bahagia mah korelasinya cuma dengan iman dan amal soleh. Tos teu aya deui. Bukan masalah uang, bukan masalah kelakuan suami, bukan masalah kelakuan istri, anak, tetangga, bukan masalah ekonomi, politik. Riweuh teh pasti kurang iman dan bermasalah amal soleh. Jadi enggak ribet hidup teh. Fokus bagaimana tiap waktu iman meningkat, bagaimana tiap ke waktu yang kita lakukan jadi amal soleh. Tos we sakitu abdi malim lieur. Saya umur sudah tua. 63 nih sebentar lagi. 29 Januari 63 nih. Pas. Insyaallah berkah. Panjang yuswa sehat. Ya betul. Insyaallah. Kalau ingat mau ngapain di dunia lama-lama gitu ya, mending pulang. Harusnya kan seneng pulang. Pas ingat dosa gebek begitu. Mau pulang kemana? Jelas ya Bu ya, Pak. Jadi masalah terbesar kita tuh hanya dua hal. Satu, iman. Dua, amal soleh. Itu bukan kata saya, tapi itu yang saya pahami dari surat An-Nahl ayat 97. Selanjutnya walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di akhirat kita dapat yang lebih baik dari yang kita lakukan. Ini di dunia aja dulu dah. Ini wajah betah gitu di dunia. Nah, jadi kalau begini tidak riweuh hidup teh. Bukan sibuk memikirkan aset supaya banyak gaji, karir melesat. Gak akan kemana-mana. Sebab semua itu ada di dalam kekuasaan Allah semata. Gak ada yang bisa datang ke kita kecuali Allah yang ngasih. Gak usah ribet dengan dunia berikut isinya.
Eta mah urusan Allah yang menguasai. Urusan kita mah dua ini. Sing yakin ke Allah dan setiap detik kalau bisa jadi amal soleh yang diterima Allah. Terus. Nih contoh ya Bu, Ibu. Ini di luar kedengaran enggak? Kedengaran. Hah? Kurang kedengaran? Atau saya dari tadi nggak kedengaran? Tenang, tenang. Panitia tolong dibesarkan telinga yang di luar. Astagfirullahaladzim. Maksudnya volume sekarang lebih jelas Bu? Kalau jelas begini, jangan atuh dari tadi Bu kalah kaki ya. Ya udah tenang ya. Eta mah ngadadahan AA Oh kikian. gitu. Janten jelas Bu. Tuh jelas. Tadi mah Ya ngadadahan. benar, saya harus selalu berbaik sangka. Bu, ya terima kasih Pak. Papa lagi Ustaz. Bu, Ibu teh nikah teh tadinya kan ingin bahagia. Makanya nerima si dia, betul tidak? Sekarang salah satu yang membebani pikiran ibu siapa? Pak, ini kaum kita mah cuma sedikit ini. Pak, Bapak teh kan nikah sama beliau teh. Walau gunung kan kudaki, lautan ku seberangi demi dia, betul tidak? Tadinya teh pengen apa Pak? Ari jelebet teh kumaha Pak? Salah satu yang membuat Bapak ngahuleng. Salah. Bukan dianya, tapi ibu salah menyikapi dianya. Nih, saya jawab ya. Supaya ibu tahu kenapa ibu rada laliur wae. Kan ini dari depan wajahnya kelihatan. Wajah-wajah bermasalah. Dengerin, Bu. Ibu teh menderita teh karena banyak berharap dari suami. Ibu teh banyak berharap dari suami. Itu sumber penderitaan, Bu. Padahal suami ibu adalah makhluk yang tidak bisa diharapkan. Boro-boro ngebahagiakan istrinya, ngebahagiakan diri sendiri ge susah. Bener Aki? Oh, meni bahagia ya. Aduh, aya bolongan. Bayangkan Bu, betapa menderitanya ibu berharap kepada seseorang yang dia sendiri nggak bisa ngasih bahagia ke dirinya sendiri. Kayak berharap kepada yang nggak punya. Ingin ditunjuki oleh yang tidak tahu. Meminta kepada yang fakir atau menderita. Jadi salah satu penderitaan ibu teh ini teh masalah. Saha nyebut hadup ya. Iya Bu, saya juga bisa merasakan penderitaan ibu. Ayo wae jamaah. Udah habis belum waktunya? Tuh kan suka emosional, biasa aja. Belum, berat nih. Padahal udah 25 tahun dididik masih kena kia ya. Jadi saya percaya pendapat seorang suami bilang begini, istri saya TA ke pengajian teh kayak makan obat. Sehari 3 kali. Tapi perubahan yang paling jelas itu hanya pada seragamnya. Kelakuannya mah awet weh. Bu, maaf ya, saya ngajak ketawa teh bukan ngetawain orang lain, ya, benar? Dosa ngetawain orang. Saya akan bantu punten ya. Ini bahwa kita bermasalah itu masalah iman. Jadi masalah kita teh berharap ke selain Allah. Ibu ingin dipuji, ingin dihargai, ingin diberi, ingin dicintai. Terus suami yang dipikirkan. Nih dengar ilmunya. Ibu ciptaan siapa? Yang menghidupkan ibu siapa?
Yang ngasih rezeki selama ini siapa? Yang nutupin dosa dan aib ibu siapa? Yang bisa mengampuni siapa? Yang bisa membulak-balik hati ibu siapa? Yang bisa ngasih sakinah siapa? Yang ngasih pahala? Yang bisa memasukkan ke sorga? Kalau semua Allah, nasalah kiwain di pikiran. Siapa suami ibu, jadi emosi saya teh. Kenapa suami terus yang dipikir? Itu teh masalah. Jangan terlalu cinta sama suami. Naon setan? Siapa dia? Ibu udah jawab tadi semuanya. Dari Allah segalanya. Yang bisa ngelindungin ibu juga cuma Allah. Yang bisa membuat ibu bahagia Allah. Jadi suami sebagai apa? Diam lelaki. Iya, kita lagi jadi korban, diam. Jadi suami sebagai apa? Tadi ada yang berbisik boneka. Oh, itu mah zolim. Pakai dalil. Imam, kemarin Ramadan ngimamin gagal ya kan? Kalau ibu ingin bahagia, posisikan suami sebagai ladang amal. Jadi, dan saya emang gak akan keluar dari dua tadi, iman, amal. Suami teh untuk nambah iman dan ladang amal. Kebaikan suami ibu syukuri, fakana khairullah. Ibu dapat kebaikan yang banyak. Suami punya kekurangan, kesalahan, ibu sabar, fakana khairul. Itu pun baik bagi ibu. Ya, tapi saya teh ngarap-ngarap suami saya teh soleh, hafal Quran, ahli tahajud, duitnya banyak. Dengerin ya Bu, kan yang seperti itu enggak mau sama ibu. Terima si eta. Udah tertulis di Lauh Mahfuz si eta. Mau nih pakai si eta. Beliau. Sami bapak ge kasep. Nya abdi teh mengabodalan bojo teh sugan teh jadi wanita soleha, hafizo, akhlakul karimah. Yang seperti itu mah enggak mau sama bapak, Pak. Tampi we nu aya. Jadi ladang. Kalau ini yang ada di otak kita, oh iya, takdirnya pendamping saya yang ini sekarang. Karena bab jodoh itu benar-benar rahasia Allah. Disebutnya juga wamin ayatihi. Betul kan Ustaz gitu? Saya dapat ilmu ini dari Ustaz kakaknya, ya, atau sepuh tehnya puntennya. Udah tahu belum ciri orang udah tua? 3, 1 mudah lupa, yang kedua dan ketiga saya lupa. Aduh, ini meledak. Jadi tua lah ya. Kiai Jalaluddin Asatibi maksudnya. Beliau cerita, jodoh mah rahasia Allah. Bogoh lama, belum tentu nikah. Ada sekali ketemu, bisa nikah. Anak di sini, jodohnya di luar negeri, ke sana. Betul-betul rahasia Allah. Dan semuanya adalah ujian. Mikir. Makanya jangan ngebanding-banding dengan keluarga orang lain. Dan tiap ke orang punya kapling takdir ujian masing-masing. Beda-beda. Udah, gak usah mikirin yang di depan ini. Pikiran aja suamimu. Ya, jelas ada rahasia Allah di balik setiap takdir. Yang penting 2 aja. Makin kuat iman, makin nambah amal soleh, lulus. Bu, saya mohon maaf karena banyak ibu-ibu ya. Bu,
Sorga, neraka teh paling banyak isinya. Udah tahu dia. Sadar. Gening emut. Jadi neraka teh paling banyak perempuan. Kenapa? Kufur. Kufur ke Allah bukan suami. Karena ibu tidak menyikapi kekurangan suami dengan benar. Jadi kufur menutupi kebaikan-kebaikan suami. Seakan-akan tidak ada kebaikannya sama sekali. Eta nu membuat wanita ngajengkang ke neraka. Saya mah tidak bahagia bu, tapi eta pisan. Jadi ibu harus siap menerima kenyataan. Jadi ahli syukur, sabar. Ya syukur insya Allah. Kumaha sabar ke suami. Dengerin. Sama nanti tenang ya bu. Mau istiwa ibu lagi. Cicing nanti saya juga ngomong ke bapak-bapak. Siap aja pak. Lebih nyesek nanti. Jadi ibu lihat suami itu jangan sebagai sumber karunia. Tapi sebagai salah satu jalan karunia. Kalau suami pemberi rizki, punten ya, ada yang sudah wafat suaminya. Mana punten, saya tidak ada maksud apa-apa, ya hanya nanya aja. Sudah berapa lama bu? 8 tahun, 11 tahun, maaf ya saya mohon maaf. Tapi saya lihat ibu masih hidup ya? Hah? Masih makan? Masih ada rezekinya, masih ada tempat tinggal. Kurang apa? Cik atuh jawabnya pakai jawaban yang bermutu, kurang suami. Yang celetak-celetuk dicatat eta. Tidak ada satu patah kata pun kecuali dicatat malaikat. Sama nih, juga ceramah. Ada yang jadi pahala, ada yang berlebihan, ada yang sia-sia. Saya harus tanggung jawab nih. Setiap patah kata ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Hati-hati celetak-celetuknya ya. Pasti balik ke dirinya sendiri. Jadi suami itu jangan ditempatkan sebagai sandaran hidup. Tempat bergantung. Tempat berharap, salah. Ibu akan menderita. Karena suami itu tidak bisa ngasih rejeki kecuali apa yang Allah titipkan untuk ibu. Jadi lihat suami ini adalah salah satu sumber rejeki. Suami adalah amanah. Suami adalah ujian. Suami adalah ladang amal. Syukuri. Kalau diberi, ibu berterima kasih ke suami, yang paling bahagia siapa? Allah. Allah. Karena Allah suka kepada orang yang bersyukur. Cara yang paling gampang mendatangkan rejeki adalah bersyukur. Jadi kalau dikasih oleh suami, ibu teh syukur. Yang membuka pintu rezeki suami teh Allah. Syukur ibu membuka pintu suami rezekinya. Ada anak kecil, coba Pak dikasih oleh neneknya uang. Kata si anak kecil, cuma segini nek. Kenapa kamu ngomong kayak gitu cu? Kan ibu juga gitu kalau dikasih bapak. Cuma segini Pak. Syukuri ibu. Demi Allah kalau ibu bersyukur, Allah sudah janji la in syakartum la azidannakum. Berterima kasih bagian dari syukur. Gunakan kesempatan jadi istri, jadi syukur. Tapi ada suami sayanya boga rarasaan. Teu nanaon. Yang penting mah ibu boga rarasaan. Benar? Hanya dua-duana teu boga perasaan. Bu, ibu, jangan meminta ke suami sebelum minta ke Allah. Suami nggak bisa apa-apa. Ibu teh nggak bisa ngebulak-balik hati suami.
Ibu bisa membulak-balik hati suami enggak? Gimana ibu ngebulak-balik hati, tahu juga enggak hatinya di mana? Sok gimana? Saya mau nanya nih, ibu ingin disayang suami tidak? Dilindungi suami, disayang, mau? Sebutin gimana caranya? Sebutin. Bingung, berarti nggak tahu dia. Dandan nggak ngepek, Bu. Kurang lah efeknya ya. Centil, yang utah, yang ayo gimana? Tos. Kalau ibu ingin suami sayang ke ibu, caranya sederhana. Ibu jadi orang yang disayang Allah. Karena yang bisa ngebulak balik hati suami teh cuma Allah. Ibu sampai dower, sampai jeding, jebles, enggak ngepek. Yang ngepek mah cuma satu, Allah yang ngebulak balik hati. Jadi enggak boleh riwah oleh suami. Masalah kita jauh dari Allah. Berharapnya ke selain Allah. Pikirannya selain Allah. Mulutnya ngomong selain Allah. Etawe. Sedangkan yang punya segala-galanya enggak disebut. Enggak diminta. Enggak ditafakuri. Sholat seenaknya. Nih, mumpung emosi ya. Bu, jujur, khusyuan mana? Sholat atau dandan? Coba eta. Ingin suami soleh, anak soleh, pegawaian dandan wae. Apakah boleh wanita ingin kelihatan cantik? Boleh. Yang tidak boleh itu lelaki ingin cantik. Jadi ibu boleh ingin kelihatan cantik? Untuk siapa? Suami siapa? Tuh kan. Suami siapa? Kami para suami jarang menyaksikan, ya kan? Justru pulang dandan dibuka rewik juga gitu. Hare-hare. Tuh kan pada malu dia ngaku. Jadi masalah kita teh Bu, dengerin, tidak serius ke Allahnya. Segala serius selain ke Allah, nggak bisa apa-apa. Dengerin dalilnya ya, bagaimana pertolongan Allah tiba. Surat At-Tolak ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi ketakwaanlah sebetulnya yang bisa mengubah banyak hal. Diubah oleh Allah. Bukan jago bicara, bukan banyak pengalaman, bukan hebring strategi. Enggak. Ibu makin solehah, makin bersih hatinya, makin disukai Allah. Atuh ngolepes model-model kayak gitu. Beres. Ngebulak balik jagad sekejap, betul tidak? Tos Bu, tong seurteuing emut kacaroge. Makin banyak ingat manusia, makin banyak kotor hati. Tong bogoh teuing. Jangan terlalu cinta sama suami. Bapak jangan gumasep ya. Tugas lelaki itu bukan berusaha dicintai istri, salah. Berusaha agar istri cinta ke Allah habis-habisan. Tah eta, sukses jadi lelaki. Kalau bapak berusaha dicintai istri, riweuh. Video call terus ya kan? Nuju di mana cik video call heula patroli. Ya Bu, jadi gimana caranya? Ingat suami langsung ingat Allah. Mau minta ke suami, minta dulu ke cemas ke suami, berlindung ke Allah lah satu-satunya penguasa lahir batin suami, anak-anak. Ibu ingin apa-apa ke Allah heula. Da pemberi karunia mah cuma Allah. Wa ma bikum min ni'matin wa min. Makin berharap ke selain Allah, Allah tahu tidak isi hati kita? Tahu tidak? Suka tidak?
Allah tahu isi hati kita. Kalau didapati di hati kita oleh Allah, ternyata ia lebih sibuk suami, anak, dunia. Allah suka tidak? Tahu cirinya Allah tidak suka? Diturunkan galau di hatinya. GTA, galau tiada akhir. Orang beriman mah teriwa. Gimana kelihatannya suami saya makin tua makin kurang cinta ke saya, atukeun bae. Yang penting mah kita dicintai Allah. Saya sudah berbuat baik sama suami tapi suami saya kurang berterima kasih, keun bae. Kita we yang berterima kasih. Dan yang kembali ke kita mah kelakuan kita, bukan kelakuan suami. Jelas Bu? Bu, Ibu. Kalau saya duduk di sini ada batu, di sini ada ular, di sini ada makanan enak, dua-duanya nggak kelihatan. Informasi mana yang terpenting? Tentang ular yang bahaya atau tentang makanan yang enak? Ular, karena bahaya, betul tidak? Nah sekarang yang membahayakan kita siapa? Dosa orang lain, dosa diri sendiri? Dosa tetangga atau dosa diri sendiri? Nah atuh mikiran wae tetangga. Siapa yang berbahaya? Dosa fafa apa saya? Kunaon mikiran fafa. Mana yang berbahaya bagi ibu? Dosa suami atau dosa diri sendiri? Ngapain capek-capek mikirin dosa suami? Kita lihat kekurangan, bantu supaya bisa sabar, bantu doakan. Udah gak bisa apa-apa lagi. Fadzakir innama anta mudzakir. Cuman bisa itu. Gak bisa kita ngerubah orang. Gak bisa. Yang membuat kita menderita tuh menuntut orang lain berubah. Tapi lupa dirinya berubah. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Tuntut diri dulu baru yang lain. Jelas? Tos, tenang we, jangan suka buka-buka HP suami. Ibu nggak tahu passwordnya. Bagian ngelawan we dedenya. Ibu tahu. Dengerin. Coba yang suka buka-buka HP suami. Kalau udah dibuka, hati jadi lebih tenang atau nambah galau? Tuh kan, jadi galau, urusan jadi beres atau nambah? Makanya jangan. Coba sahur Quran ge, wala tajassasu. Jangan, udah jangan pengen tahu. Bu dengerin, mendingan tidak tahu dosa, kejelekan, kesalahan suami. Tapi suami jadi benar. Daripada kita tahu dan tetap tidak benar. Gak usah pengen tahu. Jangan ngobrolin apa-apa yang bisa bikin busuk hati. Doain aja supaya jadi baik. Mendingan gak usah tahu. Sebentar hirup teh sebentar. Ini teh lagi ngantri. Giliran kita lagi nunggu dijemput oleh malaikat maut. Beneran. Ini di jalan tadi baru dapat WA. Tolong doakan salah seorang pimpinan di SSG Santri Siap Guna. Usia 27 tahun wafat kemarin. Syariatnya sedang main sepak bola mini. Jatuh meninggal. Bukan sepak bola yang bikin meninggal. Sudah waktunya. Terus mau ngapain sisa umur ini pakai menderita? Tong liar. Saya bukan ngabela lelaki. Tapi saya tidak suka kalau ibu mencintai suami daripada mencintai Allah. Sekarang udah bagian lelaki ya. Oh udah cukup gitu Ustaz segini aja. Yang lelaki bagian Ustaz atau. Kasep dengerin. Oh ini langsung senyum. Wah tong loba gaya lelaki tehnya. Kita teh
dengerin lelaki. Istri teh mau nikah sama bapak teh bukan karena bapak keren. Tapi karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan dan kekurangan kita. Benar? Nah kalau dibuka mah jijai lihat kita teh. Benar. Kenapa Agim diundang ke sini? Tahu sebabnya? 2 sebabnya. 1, Allah ngasih casing kepada saya, katanya kiai, kata orang. Ini teh casing, bungkus. Dan yang kedua, saya diundang karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan, kesalahan Abdul Hakim Nastiar. Cuman kalau dibuka, aku yakin bubar. Beneran. Beneran. Demi Allah itu benar. Makanya kata guru saya, jangan pernah lupa. Dilihat sebanyak apapun orang, Allah tahu rahasiamu. Jadi dia masuk lulus sebetulnya bicara kita. Ini seperti Istiqlal ini, jamaah ini. Tapi kalau di Istiqlal kenapa orang pada datang? Ini mah kita-kita aja. Dulu aja yang halal dibuka gempar. Dah jangan suka ngungkit-ngungkit yang lalu ah. Halal. Alhamdulillah halal. Jadi selamat. Tapi kalau zina, celaka. Ya, tadi ngomongin ini sih. Pak, dengerin Pak. Bapak. Tong banyak gaya di kantor, ya. Bapak tahu nggak akhlak Bapak yang sebenarnya teh di mana? Di kantor? Nggak. Di kantor mah akhlaknya acting. Karena banyak penilaian. Di masjid? Ini? Bukan ini yang asli, enggak. Ini mah lagi style soleh, ya kan? Sorry kan. Sieun katingali goreng adatnya. Di masjid mah kita teh lagi maksain diri soleh. Takut disangka enggak soleh. Lagi jualan, dagang, enggak asli. Karena baik teh supaya dia beli. Akhlak yang terbaik itu dilihatnya di rumah. Karena di rumah enggak ada yang menilai. Bisa sesukanya lelaki itu. Kasar, bengis, ngomong seenaknya, ambek-ambekan. Bu, udah dibilangin cicing atulah. Ini udah ngehep-hep begini, jangan hilang fokus si bapaknya. Cing sabar. Balik lagi sini Pak. Jelas Pak? Eta harta, gelar, pangkat, jabatan, popularitas, casing, bungkus. Bukan itu diri kita yang sebenarnya. Diri kita yang sebenarnya teh di rumah kelihatan. Latihan akhlak terbaik teh di rumah. Kepada orang-orang terdekat. Khairukum li ahli. Sebaik-baik di antaramu yang paling baik sama keluarganya. Jadi tong banyak gaya, Pak. Bapak kalau ingin istri dan anak berubah, yang harus berubah teh kita. Saran saya, jangan banyak nasihat. Dah istri udah tahu modal bapak. Tengepek. Makanya saya jarang ngajak istri, katanya kita mau ngepek. Kan? Ya. Para ustad salah satu pantangan ngajak istri. Keseserian wae. Beda. Nah, tatapannya saling menjiwai begini kita nih. Aduh berat udah segitu aja Saya jadi menderita oleh ceramah saya sendiri ini.
Mudah-mudahan punya kesempatan jadi lebih baik, itulah. Saya juga berani ceramah seperti ini sekarang aja Pak. Sesudah tafakur sekian lama, oh ya. Bahwa kalau kita mau tahu siapa diri kita yang sebenarnya, akhlak di rumah. Karena yang di rumah tuh nyaris tidak ada penilaian orang lain. Kita bisa leluasa. Satu-satunya yang membuat kita bisa bagus karena takut dinilai Allah. Makanya ibu gak usah bangga punya suami takut ke istri. Suami takut ke istri baiknya cuma di depan ibu. Jauh dari ibu, merdeka. Tapi suami takut ke Allah dimanapun, kapanpun baik. Ayo Pak, kalau saya sekarang nitip HP ya ke Bapak. Titip punten, no abdi ya. Mungkin tidak oleh Bapak digoletaken begitu saja. Ditincak, dihina, diludahin. Enggak mungkin, ini manusia nitipin barang. Sudah dihargai, Allah nitipkan hambanya ke kita. Amanah, yang paling berhak mendapatkan yang terbaik tuh di rumah. Yang sudah nyata pengorbanannya. Dan kita udah minta pakai nama Allah. Tidak ada yang sempurna, istri tidak ada yang sempurna. Tapi juga jadi ladang amal. Dan tidak bisa kita mengubah keluarga kecuali Allah yang mengubah. Makanya laki-laki terbaik adalah laki-laki yang paling gigih berusaha jadi ahli takwa. Mau ngomong apa? Han? Mau ngomong apa kita? Mau ngomong apa coba? Main dalil. Sing sabar atuh Bu. Innallaha ma'as-sabirin. Kan? Jadi lucu ya kan? Kita mengeluarin dalil teh ngebela diri. Jangan marah-marah ya Bu. Ibu teh pengen ke surga. La taghdab walakal jannah. Bangko jangan marah tapi marah. Pak Belit. Pak. Ayolah kita perbaiki diri. Benar? Jangan bicara banyak ke istri mah. Mending kene banyak doa. Gimana ya caranya supaya udah coba-coba amalin ini nih. Udah dengar belum ceramah tentang belum lah, ada baru ke dia lagi. Ali Imran 134. Gini ya, Pak. Pak. Jawab, Pak. Bapak ingin istri Bapak bangga sama suami, mau tidak? Hormat, nurut, tidak rewel, tidak ngungkit-ngungkit yang lalu-lalu. Mau tidak? Gimana caranya? Ulang deh wae. Atulah tong nyiksa katanya. Sok we lakukan. Nih, nanti saya sebutin dalilnya ya. Ali Imran 134 pasti udah hafal semua. Ibu, kalau ibu melakukan kesalahan, maunya dimarah oleh suami, atau dicuekin, atau dinasehati dengan lemah lembut. Jawab. Dimarah mau tidak? Dicuekin mau tidak? Catat. Tong ambek-ambekan. Dinasehatinya mau di depan anak-anak atau secara pribadi? Catat. Jangan sekali-kali nasehatin istri di depan orang lain, termasuk anak-anak. Malu nanti. Nasehatnya mau panjang lebar atau ringkes? Mau diungkit-ungkit yang lalu atau tidak? Catat. Jangan bertele-tele. Gandeng, ya kan? Makin ringkes, makin bagus. Fokus yang ini ya. Jangan ngungkit-ngungkit yang lalu-lalu. Gitu Bu? Apakah sesudah itu ibu mau dimaafkan? Mau dimaafkan? Ibu teh salah ya, mau dimaafkan? Dimaafkannya sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf? Catat. Luar biasa kahayang nampak. Sebelum minta maaf Pak. Jadi kia ya Pak, dengerin Pak. Jadi maksud ibu teh begini ya, kalau istri salah teh, tahan, Bu, punten sini sebentar boleh. Ayo non Pak.
ajak ke kamar. Bu, maaf ya. Ke kamar teh bade ngobrol, Bu. Khusus beliau mah. Terus HP tahu nomornya. Terserah lah pokoknya aman. Lanjutkan. Bu, punten, ibu teh udah bagus, udah makin soleha. Cuma kalau ibu nggak kentut di mana aja, kelihatannya lebih bagus. Dipuji dulu, nasehatin, baru puji lagi. Eta kan masalahnya si ibu teh ngebekok carogena. Tapi itu ngambek salah kita. Ibu teh parantos soleha, apalagi tengah bekok abdi. Ya menghibur supaya tercapai teh nggak apa-apa San. Ustaz bagian sedih, saya bagian bahagia. Nah, tapi udah Bu, nggak apa-apa dah, udah terjadi. Gitu kan? Entah tuh kemana ibu mau tiba lagi hitut ya. Nya hitut, nya kerek, tidak ada. Fokus kepada hitut yang sudah selesai. Udah gitu, tapi udah Bu, nggak apa-apa. Ibu nggak usah minta maaf, udah dimaafin. Keren tidak? Ibu bangga tidak kalau suami kayak gitu? Belum selesai, tenanglah Bu. Ya Bapak teh tadi teh dapat rezeki ya, aya amplop. Kumaha tah? Mantap Bu. Ibu bangga. Ibu beker hormat sama suami begitu. Mau nurut? Mau ngungkit-ngungkit? Mau rewel? Beres Pak. Ayo kita keluarin dalilnya. Ciri orang takwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ali Imran 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wat dharra. Satu, senang berinfak dalam lapang dan sempit. Dua, wal kadhiminal ghaidha. Menahan amarah. Tadi teh menjengkelkan, tahan. Tah eta takwa. Wal afina 'anin nas, memaafkan. Sebelum minta maaf lebih pol. 4, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan udah ditahan, dimaafkan, berbuat ihsan. Tuh solusi nama, udah didengar oleh Raden semua tadi ya kan? Makanya tong riweuh. Gak bisa nasehatin teh panjang lebar mah moal ngepek sepanjang nasihat itu gak ngepek ke diri sendiri. Apa? Bagaimana Allah akan menggunakan lisan kita manfaat untuk orang. Sedang Allah tahu lisan kita gak manfaat buat diri sendiri. Hah? Iya teh nu ngarobah mah Allah. Bukan ngomongan. Ini saya ceramah begini. Gak bisa apa-apa. Ya mandi sadaweh. Saya hanya beruntung kalau niat saya ikhlas. Kalau omongan saya benar. Kalau saya berusaha mengamalkannya. Kalau ada ujub ria, ini teh ceramah itu teh mudarat buat yang ceritanya. Saya nggak bisa ngerubah siapapun. Apa yang bisa saya lakukan? Tahu juga enggak hatinya di mana, gimana ngebulak balik hati, bagaimana masukin ke pikiran, enggak, itu mah bukan urusan saya. Eta mah Allah yang kuasa. Tugas saya mah meluruskan niat, berusaha omongannya benar, sekuat tenaga mengamalkan, minta tolong ke Allah supaya jangan tisoledat. Nah gitu aja. Jadi lalaki kita tong riet teuing. Dan masalah nama kita. Jelas Raden? Tong banyak gaya. Karungkul Pak. Aduh. Engahnya kalau make ke dia aja. Jadi bojo ngupikeun asli loh Pak. Ya saya diamanahi anak 11 oleh Allah. Kumaha ngurus anak 11 ya. Berpencar di mana, apa yang bisa saya lakukan selain berusaha jadi bapak yang benar. Tobat, belum bisa ngurus dengan baik. Tobat, belum bisa ngasih contoh. Jadi benar-benar urusan mah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mau dikasih bonus? Ini hampir tiap ceramah, ceramah ini mudah-mudahan gak bosen. Yang udah dengar seguru saya ilmu tong ganggu.
waktu haji 2 tahun yang lalu ada dapat ilmu ini dari ulama di sana. Ada kakek-kakek usia 70 tahun, sehat, seger, awet muda. Aki, Syekh, apa rahasianya bisa seperti ini? Jawaban saya, rahasia saya mas sederhana. Saya tidak suka berdebat, tidak mau berbantah-bantahan. Dalilnya ta ya, barang siapa yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar, jamin di rumah di pinggiran surga. Ada ilmunya juga, bukan berarti tidak boleh berdebat sama sekali. Tapi si kakek mah, saya mah enggak. Terus kata pemuda bilang begini, oh jadi menurut kakek teh kalau kita tidak berdebat itu lebih sehat, lebih membuat segar, lebih fit. Ya kalau saya sih begitu. Nggak mungkin kek, masa hanya dengan tidak berdebat jadi sehat, jadi segar, jadi awet muda. Saya mah nggak percaya, nggak mungkin. Apa jawaban si kakek? Saya setuju dengan pendapat saudara. Beres. Udah dibilangin nggak mau debat ya kan? Hah? Itu kan? Atuh kan mah itu setuju gak ya kan? Mau apa liar-liar? Emang semua orang harus setuju dengan kita? Enggak. Apa gawean kita mah debat wae. Semua didebatin. Bangun tidur, tunggu deting, huaina, ribut. Mau makan, itu nasi goreng atau goreng nasi? Goreng nasi mah enak. Berangkat debat, milih baju debat, Pak. Mana Pak? Yang kuning atau yang biru? Yang biru. Bagusan yang kuning. Si bapak mau bubut tawarna, ribut. Keluar hejo. Sampai mau tidur awas Pak. Kata Agim jangan berdebat. Siapa yang mau debat Bu? Berdebat dewa eta. Itu teh hari-hari kita Pak. Banyak perkara-perkara remeh. Ngerusak akhlak. Ngerusak pikiran. Ngerusak hati, ngerusak ibadah, ngerusak suasana, dan ngerusak amal soleh kita. Benar? Kata Imam Hasan Al-Banna, banyak, siapa tuh? Banyak orang beramal, bukan Imam Hasan Al-Banna. Banyak orang beramal, tapi pas di akhirat hancur amalnya. Gara-gara lisannya. Kurangi perdebatan, ya. Biasalah. Ya saya Pak, saya. Ayo orang olahraga Bu, atau jantannya Pak, tenan naon. Make it easy. Ada lagi kakek-kakek 80 tahun, ya bisa panjang Yuswa ya Ustaz. Ya ilmunya penting. Lanjut. Segar tah kakek teh. Awet muda 80, Syekh. Apa kuncinya? Bisa segar terus. Kalau saya sih kuncinya ada 2. 1, saya tidak mau marah-marah. Kecuali untuk urusan penting. Selebihnya saya enggak marah. Yang kedua apa kek? Yang kedua ternyata urusan duniawi teh enggak ada yang penting. Res jadi yang ngambek. Seneng dia tuh Serina. Jadi itu penting dunia naonan orang gelut, betul tidak? Aki, itu spion copot tuh ada yang maling. Keun bae meuli deui beres. Kita makan riwah, kunaon eta copot? Mane sih? Atos. Jadi ngambek Aki copot giginya, masalah. Iya listrik sekarang jadi naik bayaranna, cabut. Dicabut poek dong, bayar. Asli loh Pak, saya teh ngamalin itu Ustaz. Saya berusaha ngamalin, aduh enak Bu, alhamdulillah asa jadi lebih sehat. Ya teh capek ya, acara teh padat, tapi enak weh sekarang hidup teh. Apalagi itu pakai dalil semua hadirin ya. Wal kadhimin al-ghaidh. Ada lagi tuh yang sangat penting tuh kalau kita 4 ciri orang yang diharamkan tersentuh api neraka. Ala ukhbirukum biman tahrumu alaihin nar.
Ala kulli hayyinin layinin qaribin sahlin. Sahl, mudah urusan teh. Tong ribet, gampangin, rugi hidup dibikin ribet teh Bu. Lagi duduk anu hitut tut atos beres. Urusannya sudah selesai. Benar? Iya makalah disiku. Oce, tong hitut. Bagaimana jangan kentut? Sudah. Atau udah bau berarti udah masuk. Mau digimanain? Sing cerdas atuh hadirin. Hah? Iya makalah disikut. Oh, coba bangke juga gitu. Ternyata nu disikut salah deh. Jadi gelut. Jadi antar kelompok pengajian bermusuhan. Gara-gara ngabeletek. Udahlah, sederhanakan hidup ini ya. Tut, alhamdulillah ya Allah, berarti telinga saya normal, bisa mendengar suara selembut ini. Ai peledak teh, alhamdulillah ya Allah, berarti saya enggak kena COVID ya, terkedah di apa gitu-gitu teh. Terus ningali si ibu terhadap malu gitu, langsung amalkan Al-Hujurat ayat 12, berbaik sangka. Pasti si ibu teh udah nahan, datang di sini dari subuh, takut pindah, jadi udah ini saudara saya, kita harus jaga perasaannya. Ibu, tenang we Bu, teka kuping, gak kedengaran kok. Jadi bahagia si ibu tuh. Udah segitu aja. Jadi kesimpulannya apa hidup ini cerita. Tong riweuh teuing dengan makhluk, tong riweuh teuing dengan dunia, jangan riweuh dengan nafsu. Kenapa orang kurang iman dan amalnya jadi jelek? Penyebabnya dua. Satu, lemah paham agamanya, nggak mau belajar dengan sungguh-sungguh. Dan yang kedua, lemah jiwanya, kalah oleh nafsu. Tahetawe. Mujahadah dua ini. Ibu terus bapak teh belajar dengan sungguh-sungguh dari ahlinya ya. Kemudian mujahadah, mengamalkan ilmu, dan mujahadah mengalahkan nafsu, mengendalikan nafsu. Nggak rumit kok hidup mah. Dua ini yang orang jarang. Ada yang belajar terus, tapi dia kalah oleh nafsunya. Lihat berita KP titik-titik ya. Saya nggak nyebut tapi KP titik-titik. Terus karir sekolah tinggi, blek sampai di sana. Pecat ujungnya, zina, nafsu. Betul? Ingat kasus Sampo? Karir jenderal termuda, atul, nembak, maut. Penjara. Ketua KP, diam Bu. Ayah khusus pipilun wae didinya. Sampo ya. Ada lagi ketua titik-titik. Tersangka. Jenderal tersangka. Kenapa? Kalah oleh nafsu hawak. Greedy, serakah. Memeras orang lain. Manusia mah jatuh karena kalah oleh nafsunya. Makanya belajar tidak cukup. Harus pakai mujahadah. Mengamalkan ilmu. Mujahadah mengendalikan nafsu. Terima kasih. Pas saja. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsira, Bapak Ibu, sahabat Majelis Percikan Iman. Kita mendapatkan hikmah yang luar biasa dari guru kita. Dan AA mohon menghantarkan kami dengan doa. Karena memang jamaah begitu banyak yang hadir. Selain untuk mendengarkan tausiah dari AA, tentu saja ingin kita semua dihantarkan oleh doa. Mangga. Masya Allah, alhamdulillah Ustaz, terima kasih. Ini kesempatan yang sangat indah dan berkah bisa hadir memenuhi undangan ini. Apa yang terjadi saat ini pasti sudah tertulis di Lauh Mahfudz. Tetapi jadi amal atau tidak tergantung hati kita dan amal kita.
Allah maha dekat, Allah maha mendengar, tidak ada perantara. Allah sudah janji akan mengabulkan doa, dan doa bisa menjadi syariat, berubahnya dari satu takdir ke takdir lain. Orang yang yakin kepada Allah pasti sangat mengandalkan doa sebagai ibadah inti dalam menggapai pertolongan Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak ya mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya arhamar rahimin bi rahmatika nastaghits. Duhai Allah yang maha baik, alhamdulillah atas nikmat semua ini ya Allah. Ya Allah, Engkau janji majelis ilmu adalah tempat Engkau memberikan ampunan tiada bertepi. Ampuni seluruh dosa kami ya Allah. Sebanyak apapun, sekelam apapun masa lalu kami. Sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni semua dosa yang tidak sengaja. Dosa yang sengaja ya Allah. Padahal kami tahu itu dosa. Ampuni maksiat yang terang-terangan. Ampuni maksiat yang sembunyi-sembunyi. Engkau pasti menyaksikan. Ya Allah, ampuni maksiat yang berulang-ulang kami lakukan. Padahal kami sudah memohon ampunan-Mu. Allahumma ja'alna minat tawabin. Waj'alna minal mutatahhirin. Waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Wa taubatan qoblal maut ya Allah. Wa taubatan qoblal maut. Wa rahmatan indal maut. Wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Arhamar Rahimin, Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Duhai Allah, ampuni semua kedurhakaan kami kepada orang tua. Ampuni dan sayangi ibu bapak kami ya Rabb. Bahagiakan, karuniakan husnul khatimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan ibu bapak kami jadi ahli surga. Ya Allah, bagaimanapun keadaannya kami anaknya, jadikan kami jalan kebahagiaan dunia akhirat orang tua. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Wahai Allah, selamatkan keluarga kami. Limpahi keluarga kami dengan hati yang sakinah. Jadikan keluarga yang beriman teguh kepadamu. Keluarga ahli ibadah. Cukupi keluarga kami hanya dengan rezekimu yang halal, yang berkah. Jauhkan sejauh-jauhnya jadi harta haram. Subhat. Ya Rabb, wahai yang maha menatap, titipkan kepada kami anak-anak yang soleh, solehah. Muliakan akhlaknya, lembutkan hatinya. Jadikan ahli takwa. Ya Rabb, lindungi anak-anak kami dari perbuatan durhaka. Ya Allah, andai ajal memisahkan, kumpulkan keluarga kami di sorga. Seluruhnya ya Allah. Jangan satu pun masuk neraka-Mu. Ya Allah,
Wahai yang maha mendengar, jadikan tempat ini tempat yang kau cintai, tempat penuh berkah, tempat para hamba-hamba mendekat kepadamu. Lahirkan dari tempat ini para ulama, para kekasihmu yang menjadi benteng bagi agamamu. Karuniakan keikhlasan ya Allah. Ya Allah, wahai yang maha agung, hanya engkaulah yang menggenggam sisa umur kami. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Karuniakan iman yang sempurna. Wa yaqinan sadiqan. Keyakinan yang benar, yang lurus. Wa qalban khashian. Wa lisanan zakiran. Wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Duhai Allah, anugerahkan kepada kami jiwa yang takwa. Bersihkan jiwa kami ini. Engkau sebaik-baik yang kuasa mensucikannya. Engkau pelindung dan pemelihara jiwa ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah. Jangan cabut Islam kami. Istiqomahkan ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, karuniakan usia panjang penuh kebaikan bagi Ustaz Aam ya Allah. Muliakan keluarga dan keturunannya ya Allah. Di dunia wal akhirat. Pertemukan kami semua di surgamu ya Allah. Amin. Terima kasih ya Rabbal Alamin. Jazakumullah. Mohon ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.